melaksanakan pembacaan zikir harian kita, yaitu pembacaan Ratib Al-Attas. Mudah-mudahan dengan fadilah bacaan yang kita baca, ayat-ayat Quran dan juga tawassul yang kita baca, Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada hari ini, ya sesuai dengan judul yang ada di flyer, kita akan membahas tentang buruknya cinta kepada dunia. Ya, kalau Ratib Al-Haddad itu maghrib biasanya, ya setiap maghrib. Nanti setiap di flyer ada tuh tulisannya zikirnya apa, ya nanti bisa dibaca bersama. Baik, ya sekarang ini kita membahas tentang buruknya cinta kepada dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang taubat. Ya, sebagaimana taubat, ya kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih dekat kepada kita. Di dalam hadis dikatakan, ya jika engkau berlari mendekat kepadaku satu jengkal, kata Allah, maka aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Jika engkau mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadamu satu zira, satu depak. Ya, maka apabila kamu mendekatiku dengan cara berjalan, kata Allah, aku akan mendatangimu dengan cara berlari. Ya, maka artinya apa? Artinya kalau kita dekat, Allah Subhanahu wa taala juga akan mendekat kepada kita, bahkan lebih dari yang kita usahakan, lebih dari yang kita lakukan. Begitu juga misalnya kalau kita menjauh dari Allah, tentu juga Allah Subhanahu wa taala akan makin jauh. Ya, kalau ada syairnya, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau pun jauh, ya. Artinya ya itu kalau kita menjauh, kalau kita sibuk dengan dunia, ya sibuk dengan urusan-urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjauhkan kita. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan kita lebih sibuk lagi dengan urusan-urusan dunia. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya ada suatu perkataan dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Dikatakan, ya beliau, man arada dunya waqtaraha 'alal akhirah aqawahallahu bisitti uqubatin. Kata Imam Hasan Al-Basri, man arada dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, waqtaraha 'alal akhirah, dan lebih memilih kehidupan dunia ketimbang kehidupan di akhirat, lebih memilih usaha-usaha kita, kepentingan-kepentingan urusan duniawi dan mengabaikan urusan akhirah. Apa kata Imam Hasan? Ya, aqabahullahu bi sitti uqubatin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita, ya memberikan akibat kepada kita dengan 6 musibah, dengan 6 akibat, ya dengan 6 hukuman, ya. Apa itu? Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Yang mana 6 ini terbagi menjadi 2, ya 3 diantaranya dibalas di dunia dan 3 diantaranya adalah akibatnya ada kelak nanti di akhirat. Apa itu yang 3 di dunia? Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan, amma salasu allati hiya fid dunya, ya adapun 3 hal yang kelak nanti kontan dibalas di dunia, kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama adalah fa'amalun laisa lahu muntaha, yaitu ya kata Imam Hasan Al-Basri adalah ya dia disibukkan dengan angan-angan panjang yang tiada henti-hentinya. Ya, maka Bapak Ibu, ya kalau orang
Ya sibuk dengan urusan dunia, sampai-sampai lupa akan melaksanakan ibadahnya, lupa melaksanakan sholat dan lain sebagainya, lupa kewajibannya mengeluarkan harta, mengeluarkan zakat infaknya, ya sibuk sehari-hari 24 jam cuma mikirin dunia, yang ada di hatinya cuma dunia, cinta dia kepada dunia, maka orang itu senantiasa akan disibukkan dengan angan-angan yang panjang akan dunia. Ya, kepikirannya selalu dunia. Ya, maka Allah sibukkan lagi dengan dunia. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Ya, dikatakan man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menginginkan ya kehidupan di akhirat, ya hasil kehidupan di akhirat, nazid lahu fi harsi, maka kami tambahkan kecintaannya, kami tambahkan ketaatannya untuk beribadah, untuk bekalnya nanti di akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia mencari harta semata-mata, ya harta saja, menginginkan kehidupan dunia saja, nu'tihi minha, maka aku akan berikan, ya kata Allah, maka aku berikan hal itu, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan nanti kelak di akhirat dia tidak akan mempunyai bagian apa-apa. Ya, ini sesuai, ya kalau kita ya sibuk, kita berkeinginan, ya niat kita semata-mata untuk beribadah, maka kata Allah, Allah akan menambah ya ketaatan kita, menambah gairah kita dalam beribadah, semangat kita, himmah kita, ya tujuan hidup kita untuk beribadah semata-mata karena Allah. Ya, orang yang demen ngaji maka akan ditingkatkan demen ngajinya. Orang yang demen baca Quran ditingkatkan oleh Allah. Ya, makin lama baca Quran makin cinta dia. Orang yang demen sholat makin lama makin cinta dia sama sholat. Sementara orang yang cinta dunia, kata Allah, ya dia makin disibukkan dengan angan-angan duniawi. Makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya terus solusinya? Ya sebagaimana kita di dunia, hidup di dunia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Baihaqi, dikatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Ya, jadilah engkau di dunia, kata Rasulullah, jadilah engkau di dunia sebagaimana ya seolah-olah engkau adalah orang yang asing atau pengembara jalanan. Maksudnya apa? Ya kita ini di dunia jadilah orang asing. Sebagaimana orang asing yang masuk kampung, dia nggak kenal siapa-siapa, maka ya seperti itulah kita harus hidup. Maka kita harus hidup bergaul dengan orang sekitar dengan ramah, dengan akhlak yang baik. Itu dikatakan seperti orang asing. Kata Rasulullah, ya orang asing di sini maksudnya adalah orang yang menghormati penduduk asli sekitar. Artinya kita ini hidup di dunia sebentar, kita asing, tinggal di dunia sebentar, maka kita hormati, sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Awabiri sabil, atau hiduplah seperti orang yang sedang mengembara di jalan. Artinya apa? Sebagaimana pengembara di jalan itu singgahnya cuma sebentar, ya kemudian dia pergi lagi, maka seperti itulah kita harusnya hidup di dunia, kata Rasulullah. Kita hidup di dunia cuma sebentar, maka perbekalan yang kita bawa pun ya untuk perjalanan, ya bagian kita di dunia jangan bawa yang banyak-banyak. Sebagaimana kalau pengembara jalan, ya dia singgah di suatu tempat, itu nggak lama-lama, maka dia perbekalan di situ, tidak akan membangun rumah yang mewah, tidak akan membawa hal-hal yang banyak, sebab dia tahu dia nanti akan pergi lagi. Seperti itulah harusnya kita hidup di dunia, sebagaimana pengembara jalanan yang hanya singgah sebentar. Oleh karena itu, janganlah kita sibuk dengan angan-angan dunia, karena kita tahu dunia adalah tempat kita meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, ya
Kalau kita senantiasa cinta kepada dunia dan meninggalkan akhirat, adapun wahirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri akan ya dipenuhi dengan rasa rakus, rasa tamak yang tidak ada qanaahnya, tidak ada akan rasa cukupnya. Ya udah punya motor yang bagus, pengen punya mobil yang bagus. Dia kejar sebisa mungkin beli mobil. Ada orang sesamanya punya mobil yang lebih mewah lagi, dia kejar lagi yang lebih mewah lagi. Ada handphone terbaru, beli lagi handphone yang terbaru. Tetangganya bangun rumah, dia nggak mau kalah bangun rumah. Itu pun nggak ada rasa qanaahnya, nggak ada rasa cukupnya. Itu yang dinamakan rakus. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu ya orang kalau hatinya dipenuhi dengan dunia, maka dia tidak ada akan rasa puasnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, "Lau anna libni Adam wadin min wadi malan." Seandainya ya anak Adam, seandainya manusia mempunyai satu buah lembah, ya satu buah danau yang berisi harta, la habba annahu ilaihi mislah, maka dia akan pengen lagi satu danau juga yang isinya seperti itu lagi. Kalau pengen punya seperti itu, dia pengen lagi yang seperti itu. Ya, wala yamlau aina ibn Adam illa turab. Dan tidak akan pernah puas manusia kecuali mulutnya sudah nanti disumpal dengan tanah. Artinya kita nanti sudah meninggal dunia, orang itu nggak akan ada puasnya. Wa itubullahu ala man taba. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menerima taubatnya orang-orang yang mau bertaubat. Ya itulah yang kedua. Ya kita akan tidak ada rasa puasnya. Udah ada satu pengen nambah dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga, amma wa ukhidha minhu halawatal ibadah, dicabutnya kenikmatan, kemanisan di dalam beribadah. Ini naudzubillahi min dzalik. Ini orang yang senantiasa cinta kepada dunia tidak akan bisa merasakan manisnya ibadah, tidak akan pernah bisa merasakan khusyuk di dalam ibadah. Mungkin kita ya introspeksi diri, barangkali kita sholatnya kurang khusyuk, ya ibadah kita susah banget berkualitas, ya susah banget khusyuknya. Barangkali kita ya senantiasa sibuk kepada urusan duniawi, sibuk kepada urusan-urusan yang berkaitan dengan harta. Hati kita penuh dengan ya kecintaan kita kepada dunia, ya itu 3 hal yang dibalas di dunia, sedangkan 3 hal nanti yang akan dibalas di akhirat. Ya wa amasalat allati hiya fil akhirah, 3 hal yang akan didapat di akhirat nanti. Fahaulu yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat dia akan merasakan ketakutan yang sangat dahsyat, takut yang luar biasa. Ya takut yang luar biasa sebab apa? Amalnya sedikit. Ya, dan yang kedua wal hisabu syadid, hisabnya sangat berat. Sebab apa? Dia kekayaan di dunianya banyak. Ya, orang miskin lebih dulu masuk surga. Karena apa? Karena hartanya sedikit, jadi dihitungnya sedikit. Sedangkan orang kaya masuk surganya lebih lama. Karena apa? Masuk surganya hartanya semuanya dihitung. Ini dari mana, dapat dari mana, untung apa saja. Semuanya dihitung. Oleh karena itu hisabnya berat. Yang ketiga wal hasratu tawilah, dan kelak akan mendapatkan penyesalan yang lama, penyesalan yang panjang, ya karena nanti siksanya lama di akhirat. Nauzubillahi min dzalik, ya sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dzibani jai'ani ursila fi ghanamin fa'afsadalaha, ya tidaklah ya 2 ekor serigala yang dilepas di antara kerumunan kambing itu lebih buruk daripada min harsil mar'i 'alal mal, yaitu ketimbang rakusnya manusia terhadap harta. Nauzubillahi min dzalik. Artinya serigala, ya kalau 2 serigala dilepas di dalam kerumunan kambing itu masih ada kenyangnya, tetapi manusia kalau sudah ya cinta kepada dunia itu tidak akan ada habisnya. Itulah ya kata Al-Imam Hasan Al-Basri 6 hal yang akan didapat karena lantaran buruknya cinta kepada dunia. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan.
Ya, nanti malam tetap ada dilanjutkan oleh Akhinal Karam Al-Ustaz Ahmad Fakhrul Raji. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.